perkenalkan, nama saya Dita Mia Ramanda. Saya dari Universitas Prima Indonesia, jurusan Manajemen Keuangan semester 7. Di sini saya ingin membuat video tugas wawancara dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Winda Sri Astuti Dolok Sari. Baik, saya di sini sudah bersama dengan salah satu pemilik usaha yang sudah siap saya wawancara. Baik Bapak, bisa perkenalkan nama Bapak, nama usaha, dan jenis usaha apa yang sedang dijalankan? Nama saya Rahmat. Nah, jenis usaha pembuatan areng dari batok kelapa. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Pak usaha ini berdiri? Lebih kurang sekitar 10 atau 11 tahun berdiri. Sudah lama sekali ya? Ya. Latar belakang Bapak memulai usaha ini tuh apa Pak? Pada awalnya saya adalah pemain bisnis di kayu. Saya pikir kayu itu sifatnya merusak alam, dan saya pikir-pikir pembuatan areng dari batok kelapa ini tidak merusak alam, dan dia merupakan limbah dari kedai, limbah dari hajat hidup orang banyak. Jadi sama-sama menguntungkan dari orang kedai, orang punya ukuran kelapa, jadi limbahnya bisa kami tampung. Terus apakah sejak awal usaha ini tuh sudah memiliki perencanaan bisnis Pak? Seperti target pasarnya, modal, dan tujuan usahanya sendiri? Awalnya coba-coba sih, tapi kedepannya seiring berjalannya waktu harus udah memiliki target ke depan. Berarti otodidak ya Pak? Dipelajari sendiri semua? Otodidak, dan ada sih Sudah ada planningnya? Sudah ada planning. Baik. Terus pengelolaannya nih Pak, bagaimana operasionalnya untuk usaha ini sehari-hari? Seperti produksinya, persediaan, dan pelayanannya? Kalau dari apa tadi? Produksinya dulu. Produksinya itu dari planning, dari apanya itu kami dari proses penerimaan batok itu harus dikawal, karena ya namanya penjual itu ada yang melakukan kecurangan. Jadi proses pembelian batok itu betul-betul dijaga. Sampai ke pembakarannya, sampai ke proses finishingnya harus betul-betul dijaga untuk menjaga kualitasnya. Harus tepat ya Pak? Ya, harus terencana. Terus kita masuk ke barangnya nih Pak, bagaimana cara mengatur kualitas produknya nih agar tetap konsisten? Itu ada orang-orang tertentu untuk menjaga quality controlnya. Jadi kita didik mereka mana barang yang bisa dikirim, produksi ini untuk produk apa. Jadi areng ini punya spek masing-masing. Ada yang untuk karbon aktif, ada yang untuk briket. Jadi masing-masing ini dia punya spek dan kualitas masing-masing. Jadi karyawannya dididik dan dibekali sama pengetahuan yang matang. Terus untuk pembagian tugasnya tadi tuh Pak, itu dalam menjalankan usaha ini tuh ada apa aja? Itu masing-masing ada pembagian tugas masing-masing. Mulai dari pembelian batok, itu ibu atau istri saya sendiri, dari pengawasan saya sendiri, dan untuk proses produksi itu dijaga sama anak saya, dan masalah keuangan juga anak saya sendiri. Berarti di bagian pengawasan tuh Bapak sendiri ya Pak yang turun langsung? Ya, betul. Terus kita masuk ke tentang keuangannya nih Pak, bagaimana cara mengelola keuangannya nih, seperti pencatatan pemasukan ataupun pengeluarannya? Itu dilakukan sama istri dan anak saya. Mulai dari beli batok dicatat perharinya berapa, nanti setelah itu karyawan yang masuk berapa, gajinya berapa, yang lembur berapa. Itu semuanya dicatat, dan pengirimannya semuanya dicatat. Terus kita menjurus ke lebih dalamnya lagi ya Pak, apakah keuntungan usahanya ini langsung digunakan atau sebagian disimpan dulu Pak sebagai modal pengembangan barangnya? Itu dari keuntungan sebagian untuk pengembangan usaha, untuk penambahan modal, karena usaha itu fluktuatif. Setiap hari ada perkembangan harga, dari harga bahan baku, harga penjualan. Jadi dari keuntungan itu sebagian atau separuhnya ditambahkan ke modal, dan separuhnya lagi disimpan untuk investasi jangka panjang. Terus nih Pak, kendala manajerialnya itu apa Pak yang paling sering dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau kendala saya rasa tidak jadi masalah, karena saya dulunya adalah seorang pimpinan produksi di sebuah perusahaan kayu yang sudah hampir 10 tahun atau 15 tahun. Jadi kalau untuk kendala saya rasa nggak ada masalah.
Berarti sudah bisa menghadapinya, itu sudah mulai baik ya Pak. Udah. Terus Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan penting dalam usaha ini Pak? Keputusan penting itu harus diambil karena setiap usaha itu punya masalah masing-masing, dari mulai naik turunnya harga penjualan. Makanya kita harus mengambil keputusan, harus kita hitung ulang apabila ada kenaikan atau ada penurunan harga penjualan, dan itu juga kita harus hitung ulang dari pembelian bahan baku batoknya. Terus dari jawaban-jawaban Bapak tadi kan sepertinya usaha ini sudah mulai berkembang ya Pak. Nah, rencana Bapak apa nih Pak untuk pengembangan usaha ini ke depannya? Rencana sih ada. Kami ingin usaha ini memproduksi sampai bahan jadi. Sekarang ini kan kami masih menjual bahan baku arengnya. Dia ada yang untuk briket, ada yang untuk karbon aktif. Kedepannya kami ingin bisa membuat briket dan bisa mengekspor sendiri bahan ini. Terus nih Pak, yang terakhir ini yang sangat bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman mahasiswa lainnya, apalagi untuk jurusan anak manajemen nih. Apa saran Bapak bagi mahasiswa yang ingin terjun ke dunia usaha nih Pak? Ya, harus ada keberanian. Intinya harus ada keberanian. Jangan terlalu, pada umumnya orang berpendidikan itu terlalu banyak menghitungnya. Terjun langsung. Dan saran saya, para mahasiswa atau lulusan mahasiswa ataupun orang yang punya gelar, jangan mencari kerja, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Bayangkan kalau ada 1.000 atau 1 juta lulusan dari universitas bisa mempekerjakan 5 atau 6 orang, berarti berapa jumlah pengangguran yang udah terpangkas. Makanya itu seharusnya pengusaha itu orang yang dari mahasiswa, orang yang berpendidikan. Selama ini pengusaha itu orang dari kalangan rendah, modal nekat. Nah, jadi sekarang ini harus dirombak. Misalnya insinyur pertanian, dia jangan melamar kerja, dia harus menjadi petani, tapi petani yang modern. Orang kalau udah punya ilmu tentang manajemen, dia harus punya usaha dan bisa memanajemen sendiri usahanya itu. Itu saran saya. Jadi kalau sudah lulus jadi mahasiswa, jangan mencari pekerja, tapi ciptakan lapangan pekerjaan. Nah, mahasiswa itu kan banyak, ada kawan sana, ada kawan sini, gabung jadi satu, membuat komunitas, membuat usaha sendiri. Kecil pun nggak apa-apa. UMKM dulu. UMKM, karena sekecil apapun usaha itu kita adalah bosnya. Sebesar apapun usaha orang, kalau kita jadi karyawan, kita adalah tetap karyawan. Nah, itu saran saya. Oke. Nah, Terima kasih Pak sebelumnya saya ucapkan karena sudah membantu saya mengerjakan tugas ini. Dan untuk teman-teman semua yang sudah menonton, dan saya harap semuanya bisa memasukkan kembali saran-saran dari Bapak. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk teman-teman dan juga Ibu Indah saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat pagi.